Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidi Handayani, mahasiswa di 4 ITB, jurusan Teknik Media Digital, akan menjelaskan tentang tutorial modul 2 yaitu tentang bahasa pemrograman C++. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang tipe data, konstanta, dan variabel. Pertama, tipe data dasar, yaitu berupa integer. Tipe data dasar pertama yaitu integer. Tipe data integer adalah tipe data bilangan bulat, yaitu integer, unsigned integer, short integer. Nah, ini adalah ukuran-ukuran bitnya beserta rentang nilainya. Lalu juga ada tipe data real yang mempresentasikan data-data bilangan yang mengandung angka di belakang koma, yaitu float, double, dan long double. Lalu tipe data logika mempresentasikan data yang hanya mengandung dua nilai, yaitu benar untuk nilai 1 dan salah untuk nilai 1. Lalu juga ada tipe data karakter atau string yang mempresentasikan data-data berupa karakter. Nah, ini adalah tipe data char, unsigned char, signed char, dan ukuran bitnya serta rentang nilainya. Lalu kita akan mempraktekkan coding yang ada pada modul 2, yaitu pertama tentang tipe data dasar. Saya telah membuat project yang dari modul tersebut. Nah, dari project ini terdapat beberapa error yang harus kita temukan. Coba kita compile pertama terlebih dahulu. Setelah dikompil, terlihat belum selesai. Kita build. Masih build. Nah, kita not fail. Jadi kita bisa, apabila sudah benar, maka kita debug start. Nah, berikut adalah hasil dari compile program yang telah kita revisi dari modul belajar tipe data. Ya, ini adalah hasil compile-nya. Kita telah berhasil mengcompile. Nah, di sini adalah codingnya tipe data dasar yang telah saya revisi.
mengandung deklarasi-deklarasi berupa tipe data dasar. Nah, ini adalah library-nya, input, usestream. Lalu ini adalah deklarasi integer yang kita gunakan, cout untuk menampilkan berupa tulisan belajar tipe data ini. Nah, ini adalah tipe data integer, cout lagi untuk menampilkan contoh tulisan contoh nilai bertipe bilangan bulat. NL berfungsi untuk baris terakhir dan menampilkan baris baru. Ini adalah tipe data double dan tipe data karakter. Sistem pause berfungsi untuk agar saat compile program yang kita buat tidak langsung tertutup. Jadi setelah dia menampilkan hasil compile, dia terlebih dahulu menahan, jadi kita bisa melihat hasilnya. Return null berfungsi untuk mengembalikan posisi program ke posisi 0 atau ke posisi semula. Nah, ini adalah tipe dasar. Lalu kita mencoba pada modul, yaitu selanjutnya, yaitu konstanta, pembahasan tentang konstanta. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap. Artinya nilai konstanta adalah tidak dapat diubah. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tatapan, misalnya nilai pi, satuan dari kecepatan cahaya dan sebagainya. Nah, di sini kita juga akan mencoba coding dari program yang telah ada di modul, yaitu coding berikut. Nah, dari coding ini masih terdapat banyak kesalahan yang harus kita revisi. Saya telah membuatnya di project konstanta. Nah, ini adalah project yang saya buat. Nah, di sini kita masih menemukan banyak kesalahan. Di sini kita masih menemukan banyak kesalahan, maka saya akan mencoba merevisinya dari melihat coding-coding yang ada di sini. Apabila Anda masih ragu, kita dapat mengetik ulang misalnya seperti ini. Menampilkan secara otomatis. ITB ini kita menggunakan using namespace-nya std. Lalu ini variabel keterangan kita buka. Pada sistem pause kita tambahkan petik 2 apostrophe. Lalu jangan lupa untuk tutup kurung. Setelah direvisi, kita coba untuk mengcompile-nya. Kita
harus bersabar untuk menunggu hasil compile ya. Saya berhasil. Lalu kita coba untuk build, kita clean terlebih dahulu. Lalu kita build. Apabila berhasil, maka selanjutnya akan kita debug. Ya, lalu kita debug. Start new instance. Nah, berikut adalah hasil compile yang telah direvisi. Program yang telah direvisi, kita berhasil menampilkan angka 0, 10, 20, 30, dan 40. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba variabel, project variabel pada modul 2, pembahasan tentang variabel. Ini adalah coding variabel yang ada di modul. Variabel adalah sebuah identifier yang nilainya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan program. Jika dibutuhkan sebuah variabel yang dapat dikenali oleh semua lingkungan dalam program, maka digunakan variabel global. Pada Visual C++ selalu terdapat fungsi utama, yaitu variabel global biasanya dideklarasikan di luar fungsi utama tersebut. Nah, ini adalah coding yang ada di modul. Kita akan mencobanya pada project variabel juga. Sebelumnya saya sudah membuat project dari sesuai dengan modul ini, maka kita akan merevisinya lagi seperti tipe data dasar dan konstanta. Ini adalah variabel sama seperti pada modul. Nah, akan kita revisi. Sebelumnya kita lihat dulu hasil compile-nya. Akan terdapat banyak kesalahan. Nah, di sini fail. Apabila kita ingin melihat kesalahan, list kesalahan, kita dapat melihat di view dan other window error list. Nah, di sini kita dapat melihat daftar kesalahan kita, daftar kesalahan yang harus kita revisi. Dari sini kita compile. Nah, salah. Lalu kita harus merevisinya. Di sini saya lihat ada salah. Nah, ini akan otomatis menampilkan yang benar. Lalu sisi out harus diketik dengan benar. Integer. Di sini kita dapat melihat banyak kesalahan pada posisi out. Source kodenya harus kita ketik tepat. Apabila tidak tepat, maka kita akan menemukan kesalahan-kesalahan yang dapat mengganggu saat mengcompile. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini tutup kurung kurangnya ada 2. Sepertinya sudah benar. Kita akan mencoba melihat
masih menemukan kesalahan. Ini. Fungsi integer main tidak menggunakan titik koma. Kita save. Lalu kita compile lagi variabelnya. Sepertinya di sini juga ada yang kurang. Kita coba lagi untuk compile. Sistem. Di sini kita juga bisa melihat kesalahan kita. Salah pada sistem pause-nya harus diketik dengan benar. Kita coba compile lagi. Ya, kita berhasil. Lalu kita clean. Setelah di clean, kita build. Apabila berhasil di build, kita akan mencoba start debug-nya. Butuh kesabaran untuk menunggu hasil build. Ya, kalau start debug. Nah, berikut adalah hasil compile dari program yang telah kita revisi, yaitu dari modul 2, yaitu tentang pembahasan tentang variabel. Di sini ditampilkan nilai variabel A 100, nilai variabel B-nya 50. Sesuai dengan coding yang telah kita ketikkan tadi, yaitu menampilkan nilai A berupa 100 dan integer B 50. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.